Selanjutnya yaitu derajat persaingan struktur pasar. Pada urutan pertama, derajat persaingan struktur pasar dimulai dari persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, dan produk yang ditawarkan sejenis atau bersifat homogen. Pada struktur pasar persaingan sempurna, membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar, serta memiliki keterbukaan informasi tentang kekuatan pasar dan barang dagangan. Pada persaingan sempurna, terdapat kebebasan membuka dan menutup perusahaan, yang artinya tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan, dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Tidak seperti struktur pasar yang lain, yang mungkin ada keterikatan dalam membuka dan menutup pasar, misalnya dengan adanya surat perjanjian. Sehingga pada struktur pasar jenis ini lebih bisa bersaing bila dibandingkan pada struktur pasar yang lain, dan dianggap ideal karena banyaknya penjual dan pembeli yang secara otomatis akan menghasilkan harga pasar yang terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya, urutan yang kedua adalah persaingan monopolistik. Pada pasar persaingan monopolistik, terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Karena produk yang ada pada pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing. Sama seperti pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopolistik, produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar, di mana tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar, atau produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Sehingga dengan banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan semakin ketat, maka produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing. Dan untuk urutan yang ketiga yaitu oligopoli. Pada struktur pasar oligopoli, jumlah penjual dengan barang substitusi sangat sedikit, di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, mungkin sekitar 2 perusahaan dengan maksimal kurang dari 10. Jumlah perusahaan dalam pasar yang sedikit membuat struktur pasar ini tidak memberikan keleluasaan untuk memasuki pasar. Praktek oligopoli ini dilakukan untuk menahan perusahaan yang sangat potensial masuk ke dalam pasar dan berusaha menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga sulit bagi perusahaan yang ingin keluar masuk ke dalam struktur pasar jenis ini. Dan untuk urutan yang terakhir yaitu monopoli. Struktur pasar monopoli hanya memiliki pengusaha tunggal dalam pasar dan tanpa pesaing. Hanya terdapat satu kekuatan, satu penjual, atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Tidak akan ada pihak lain yang bisa menyaingi, sehingga ini jelas menjadi monopoli murni. Perusahaan monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Tidak ada pengganti yang mirip. Sehingga pada struktur pasar monopoli tidak ada keleluasaan untuk memasuki pasar, maka produsen kurang bisa bersaing pada struktur pasar jenis ini.